Rungokno ya. Jadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meleng-eleng ya apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wahwa awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak wis soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Ora dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah.
Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, kalau mana maklar tambah boleh, tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, nama Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge kilap. Kilap maknane asura ngono lek mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknane kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mane kilap, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, napa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida Yahmadu Hamdan, apa? Hamida Yahmidu Hamdan atau Yahmadu Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu nggak ada kata Muhammad, ya tentu nggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya
hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka sumya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau duriannya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina.
Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir, zaman Umar ya rubuh. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya udah ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai rasionalitas. Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ya ora lucu. Banyu milih munggah kan ya ora lucu. Jarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane nur yang suci.
Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim? Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Ya. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Bagaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing ngono? Apa sih untuk kang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan gentenan. Ayo ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولى وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله قدر الله الكريم سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti sobat. Alam seneng tokno sobat. Allah. Mengke guys pokoke kula ngawasi bakdo Isya namung tiba ya, dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asamnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen iku artinya mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Dibak itu lebih senior antara itu dan itu Dibak. Jadi Dibak itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iki sono paham lah. Nek paham banget ya ora bakat wis pokoke paham wis.
Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung ta napa? Iku ha, temu iki hu. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa ibu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memberi maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Aku jeng maca teng hafidhul lilah. Jeng maca. Hafidhul lilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismi tarakusifah fala yusibhum min adami wa ila abi wa ummi. Jadi wow saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu kan yo ribet. Kan yo ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Biar ada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya ra apa-apa. Kaya Madura takoki.
Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Loh, kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi disik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang iskal iku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tangan-tangan enak saya paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Nabi rawuh cek mboten sementing seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi dibahane Habib dibaham pokoke rame-rame untuk syafaat wa Kanjeng Nabi. Serau sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Nggih hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Apa joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi.
Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane nabi. Apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane mbah Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa jenenge kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balen malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih. Selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif. Mosok mbah Nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapak am kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Kan kalau kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan makso sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab no? Jadi gue sampean iso critane putumu, terakhir gak goblok, iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbam cek goblok, buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya dadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahih lah, iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi yang berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mulanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ojo nyanyi habaib gak level. Awal ma te kawintane perkara nazala kang tumron apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah. Napa awaluma nazalah? Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama,
Saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Nah, misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bahwa ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awalul manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nah nuruti cangkem elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale ki niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik ndi. Nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau omahku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok, "Jenengan daleme pundi?"
Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam ketemu iki. Ya sembarang iso. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi jawab, wae kebakaran kok takok alamat. Nah ya saiki sementing salat iku para pangeran dengan melafatkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet, Gusti rukunnya dia budi gak niat mbek ngadeg. Iku sholatnya kurang penggawean tuh kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi malane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kalau terusakan gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Ya sekarang kalau tadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lah ya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalun nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jadi kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wow. Misalnya wow kiase wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Mengenai sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ojo nyanyi habaib gak level itu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge apa? 80. Ngopo takono. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro iki? Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah malah. Oh cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau. Bapak kalau suwon dia jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin
paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Saya ini santri kadang kata milenial, kiai ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, diamuk ora kotor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kadza wa kadza, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nanti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi ya sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane wae ora ro. Halamane wae ora ro, bar sudah kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok majelis takok, halaman piro iku? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocok kanjinan tiyang pundi terus kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, Mbah kalau gada kiai riyen nak maknani lawang, walang Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes be santri ini, kalau gada makna niku lawang Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya dong pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan.
Gua pengen ngaji, gua pengen kenalan Pak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Karena Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai kan dadi berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiai ini salisil bal ora pusing. Oke bareng jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bareng jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan orang arah jaluk duit karena ngergani pas kan juga gak fair. Keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairul lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya gini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disewani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin lho. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati iso terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kada wa kada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini.
Nah sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei isin. Nah, iku ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak dhuwit akeh takok. Yas'alunaka madza yunfikun. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini. Terima kasih saudara-saudara semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung, baik melalui channel YouTube Pondok Ngaji ini. Semoga berkah barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pengajian Gus Bak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tetangga itu tukaran terus, tapi anaknya tetap kakak. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane ya terus, gawene anak ya. Ono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi untuk jatah. Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus napa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada 2 ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasakh mansukh. Nah, untuk memastikan nasakh mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasakh. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fil awwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fil awwa. Dadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem ya, itu sudah jelas mengarah ke wafatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Jadi ku mikirin itu Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mulane keyakinan kula, nganti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinsi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisqu. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah, status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujud. Yang status sholatnya aja nggak bener, kok muni diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombamu. Sementing mulang ikhlas, mulangi rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai ora payu, mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok enggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf iku ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ra isane. Mestine ana wong dalil al yauma takok mbah niku dzaraf, Mbah. Ujuk-ujuk dhorof ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dhorof di depan. Tidak bisa, dhorof itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dhorof. Ujuk-ujuk dalil kok al yauma ing dalem iki dina. Ing dalem dari apa? Tapi baru kayak bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho kan seneng mbek wong bodho. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kula bingung bodho ya rawani ngenyek, piye ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya isa wis dadi putus asa. Ya isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Allah, agama lain masih bakas pangeran itu sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, cek diskusi. Islam wis bakas, KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu summa fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana,
tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin tas solar wis ora mikir. Wong di mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasannya esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi wong barokah bodho iku alhamdulillah tenan kula nu syukur. Mau sampean wis bodho lah wis rapopo wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ono ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misalnya aku ngawekno hamdan ya, uzawi juga alama amarakallahu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amarakallahu bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak maslahat ya terus, au tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya orang nggawa donya, orang ngetekno donya wis pegatan. Aja kok rabi wis ngetekno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong ngurung-ngurung kok wis bakas. Tapi barokah ora paham. Amin amin. Jadi betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa wong barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amara kang perintah ka ing sira sapa Allah. Kowe tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim ya, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus, au tasrihin to megat, engko nak megat ya. Ya tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Engko nang urung pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiyang-tiyang. Didudono tiyang-tiyang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Dadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah.
Tapi itu memang mau tidak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat zalim itu watu syak fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah, siapa sih yang nggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu anggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia itu juga perangkat kebaikan. Wong syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan, 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Jadi tapi itu sudah, itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras, man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zina linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka
dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, itu ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni waktu laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane pengiran. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean nek anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sause krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian boleh darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Rung dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya gitu. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ini, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duit 7 juta. Jare sing ngutang, ngurian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bantah-bantahan teng ngarep kula. Sing ngutang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara nak mbok utang wis ndek anak putu. Lah coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luwes kok kandha. Coba. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat sih, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten jek 5 juta. Dadi kiai gak
Salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya ora megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh kita Arabi ta ora malah bingung meneh nah. Ora mboten bingung hukume nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan ndak tolak berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak mungkin ndak pilihannya tidak tolak karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya ora iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, "Kang, bojomu wis pegat ta urung?" "Urung lek Gus, lumayan nggo cadangan." Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu tiga, ngukumi salah neraka, ngukumi bener orang melok ngeloni, wes jajal kamu sih kan orang untungi. Salam template mau 20.000 ibu. Lu kira rasanya jadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak wamon, kau nak kepengen ram lebu neraka, nak megat nak orang-orang. Mergo Quran itu paling anti itu fatadaruha. Kal mu'allaqah ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang coba. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seru wae padahal. Nane kula sering ngrayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kowe anut uang itu tidak turun. Darani goblok wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah karena uang dulu kan ono sen di bawah sen ada lagi di bawahnya lagi ada lagi jadi 700 rupiah itu nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah ibu tuku gentenge tok ya ora cukup makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas.
Rp700 zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram. Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu Rp700 atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, jek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas iku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka ngono. Ya, nah, maksudnya ini masih ngaji ini mboten ngono. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi yo. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung iku sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. 0%. Oh, no. Pira tidak? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen ya? Sedasa tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya ora kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Kan lucu kan? Ora wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya ora haram. Haramno sampean ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai ra pati alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wes aneh. Pemene kadang ana wong dibojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara iki gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali.
Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lebih itu anak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar ceraikan kan wis cepet kan. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sidin Ali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tanging mangkele anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kata. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tuwa ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Soales urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulane kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate ku luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Lho nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok kira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut wae ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untunge wong Indonesia ora ono dipikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di gurumu di bojomu balek wis sewenang. Kemudian nek bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Kemudian hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo ngali. Lha iki takoki ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahi lah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae.
Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau, mah apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya, aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye iku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak pokoke endi sing ana dinggo. Mustate ra apa-apa wis akhire. Ya mulane dawuh Mbah Mun, apa mau omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya, jadi Allah ini pun nyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya bener kira. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yakhas minu syai'an terus fa in kana ladzi ali haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung no donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo mau ngerti Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Wong iso maca muin, mulang ning yayasan. Mu anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning mesuk ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekno wong tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah, sing ngerti. Profesor siap, ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Lane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire iku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire iku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire iku bully manusa, tapi gitu kan. Hadal ladzi khayyaral anama qatibatan hadal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awale gini. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahu marzuqa. Hadal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintiko. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja.
Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak sido meneh. Sementara wong bodoh kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter bera pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing apal tahlil penting mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pangeran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua pangeran. Kowe kudu rido, iku kersane pangeran apa-apa. Jadi nak takok hukum tata negara ya takok. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab ngerti kongkon atasane. Dia ada bantah, lu jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan, Pak golekno takbir sing ngolehno santri ditarik dhuwit. Sing wong alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Ayo jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ngono tok misalnya. Ya misalnya ana wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritane. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau gremeng-gremeng meneh apa? Nasib. Gelar apa Kang dokter? Kerja apa ning pabrik iku? Pangkatem apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu tugu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurangno detail batinku sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matekno wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qobla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong 3. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung. Wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes.
melok bodho kira. Gusti, hari-hari ini kula ikhlasno dadi wong bodho timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP weh. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ku ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis moh. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim kan ya tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya beritane mau tektir. Tektir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik kok kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sama tak cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Nek sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik muridé luar biasa. Nek ana cah cerdas dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nek wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno muridé. Iku dina debat. Nak muridé ora ngalahno rung diboyong. Nek wis iso ngalahno dekne diboyong sumeneng dekne. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dekne ku wong paling ikhlas ning bab iku. Dilawan muridé ku seneng. Mulane dekne betina debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuwaco cara berpikir Hanifah ku kuwaco. Lha kok ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misale iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu wis loro ya. Gak sak Hamdani iki seloro. Hamdani seloro. Hamdani ceblok ning tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan saya ingin ngene, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, ora tau dadi wong alim, ngono diwarai ora. Lha itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Pindah. Ya, mau cari ora lah ya. Serepet sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif misal ngrihet iki. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke, milah pindah ta ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku
Kaya aku ngene lho, kaya aku mek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Timbang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kaya aku mulang Kiai Hamdani kan Kiai, Kang Ali kan Kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarepku kan camah. Camah harga diri to, mosok terus dihormati wong jule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan kabeh. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh ini. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai